Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang hari ini bacaan kita diambil dari kitab Nehemia pasal 4 ayatnya yang ke-6. Nehemia pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-6. Kalau kita sudah siapkan bacaan kita, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita berdoa. Segala syukur dan pujian kami naikkan kepadamu Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Kau menyertai dan memberkati kami, melindungi kami. Dan kami bersyukur saat ini kami mempunyai kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang adalah kudus itu, kami ingin memahaminya. Tapi kami mohon ketika kami membaca dan merenungkannya, Roh Kudus-Mu kiranya menerangi hati kami dan memampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu yang terdalam dari firman-Nya akan kami baca dan kami renungkan, sehingga firman-Mu itu tidak tertabur dengan sia-sia, melainkan tertanam di dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami yang nyata. Mampukan hamba-Mu untuk dapat memberitakannya dengan baik dan benar. Saat ini kami semua sudah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Jemaat, kami undang berdiri dan saya akan membacakan bacaan kita dari kitab Nehemia pasal 4 ayatnya yang ke-6 yang demikian bunyinya. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Teman, silahkan duduk. Salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Nah, tentu kita berharap kita semua sehat. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, tema kita pada hari ini adalah kesatuan hati dalam menghadapi tantangan. Kesatuan hati dalam menghadapi tantangan. Nah, membangun nampaknya selalu ada tantangan atau hambatan, baik itu tantangan yang ya mungkin sifatnya besar maupun yang kecil. Sering terjadi bahwa dalam perjalanan pembangunan ada tantangan. Nah, karena itu dalam membangun, apalagi membangun bersama untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum, maka harus siap menghadapi tantangan tersebut. Harus siap. Kalau tidak siap, wah, akhirnya mengalami banyak kesulitan, banyak kendala. Jadi harus siap menghadapi tantangan. Persoalannya adalah bagaimana caranya menghadapi tantangan atau masalah tersebut. Nah, itu yang perlu kita tahu. Bagaimana caranya? Mari kita belajar dari bangsa Israel bagaimana mereka membangun kembali Yerusalem dan bagaimana mereka menghadapi tantangan atau masalah ketika membangun kota Yerusalem tersebut.
Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pertama itu adalah segenap hati. Dalam ayat yang ke-6 bacaan kita tadi, saya ulangi, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tiang dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Wow, luar biasa. Seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Bekerja dengan segenap hati ini menjadi penting dalam mengerjakan sesuatu. Sebab kalau tidak dengan segenap hati, itu masalah. Ketika menghadapi tantangan sedikit saja, ya bisa mundur. Karena bekerja tidak dengan segenap hati. Kalau bekerja itu harus dengan segenap hati. Sehingga tantangan itu, ya kalau dikatakan, ya tidak merupakan suatu masalah besar. Karena kita bekerja dengan segenap hati. Karena itu dalam bekerja itu, apapun yang dikerjakan, dibutuhkan bekerja dengan segenap hati. Itu yang pertama. Nah, bagus sekali bahwa bangsa Israel ketika membangun kembali kota Yerusalem, mereka bekerja dengan segenap hati. Nah, mereka memang sudah bekerja dengan segenap hati. Tetapi ternyata juga mereka diperhadapkan dengan tantangan. Dalam ayat 7 dan 8 sesudah bacaan kita tadi dikatakan, ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Wow, kasihan banget ya. Mereka sudah bekerja dengan segenap hati dan ya tembok sudah setengah tiang dan sudah mulai sampai ke ujung-ujung, mulai bertemu. Yang tadinya rusak, hancur, wah ternyata ada tantangan. Ada orang-orang yang tidak senang dengan apa yang dibangun oleh mereka. Dan mereka mengadakan persepakatan untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan. Wah, ini kan luar biasa. Kasihan, sudah mulai setengah tembok sudah mulai nyambung, yang hancur. Sekarang ada tantangan. Ada yang ingin mengadakan kekacauan. Ada yang ingin memerangi Yerusalem. Nah, ketika menghadapi tantangan tersebut, lalu apa yang mereka lakukan? Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Menghadapi tantangan tersebut, mereka tidak tinggal diam. Atau menghadapi mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka. Tidak. Ketika menghadapi tantangan, mereka datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Memohon pertolongan pada Tuhan menghadapi tantangan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Karena ya
ada yang ingin memerangi mereka, ingin mengacaukan mereka. Kasihan banget orang bekerja dengan senang hati, lalu ada yang ingin mengacaukan, ingin memerangi. Tapi bersyukur sebagai orang percaya menghadapi tantangan tersebut, mereka tahu mereka harus kemana. Mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka. Mereka tidak berusaha dengan tenaga mereka untuk memerangi. Tetapi mereka cari Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Setelah berdoa, lalu mereka menjaga siang dan malam. Karena tidak cukup hanya berdoa. Kan kita diajar untuk bekerja dan berdoa dan bekerja. Jadi mereka berdoa dan berjaga. Itu yang dilakukan. Tidak karena sudah berdoa, ya sudah. Nanti Tuhanlah yang mereka menjaga. Ini menjadi penting ketika sebagai orang percaya bahwa doa itu menjadi penting, tetapi juga berbuat sesuatu menjadi penting dengan mohon pertolongan dari Tuhan. Nah, itu yang mereka lakukan. Mereka berdoa, mereka bersatu, mereka berdoa. Nah, ketika bekerja seperti ini memang sangat dibutuhkan juga yang namanya kesatuan hati, kesepahaman, sehati dalam juga menghadapi tantangan ini. Jangan sampai ada ya udah kamu aja deh yang hadapi, ya udah aku nggak usah ikutan. Harus ada kesatuan hati. Nah, dalam peribahasa mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita akan kuat. Ketika kita bersatu kita akan kuat. Tetapi ketika bercerai atau terpisah-pisah, maka itu alamatnya akan runtuh, akan hancur. Nah, itu di sini dibutuhkan kesatuan mereka. Mereka perlu bersatu menghadapi tantangan ini. Mereka bersatu berdoa, tapi bersatu juga untuk menjaganya. Bersatu untuk membangun. Ini menjadi penting. Kesatuan itu menjadi penting di dalam mengerjakan suatu pekerjaan, apalagi pekerjaan itu adalah kepentingan bersama atau kepentingan umum. Kerjasama itu menjadi penting. Tetapi memang tidak mudah untuk bekerja sama. Orang bisa bekerja sama itu kalau orang mau merendahkan hati, mau rendah hati. Kalau tidak rendah hati repot. Sulit orang untuk bekerja sama kalau orang tidak tidak rendah hati, apalagi menghadapi tantangan. Orang harus rendah hati. Dia, kan saya bisa, kan saya ini. Repot. Harus saya menghadapi tantangan dibutuhkan orang yang rendah hati. Sebab orang yang rendah hati itu dapat menjadi satu hati dengan orang lain. Nah, kalau orang rendah hati, dia bisa menjadi satu hati dengan orang lain. Tapi kalau enggak, maaf, sorry, saya enggak bisa berendah hati. Itu orang yang tidak rendah hati. Jadi orang harus rendah hati. Orang yang rendah hati dapat menerima pendapat orang lain. Di dalam bekerja sama itu dibutuhkan kerendahan hati dan mau menerima pendapat orang lain. Jangan, ini enggak bisa. Orang yang rendah hati itu juga dapat menerima bahwa pendapatnya tidak diterima atau belum bisa diterima.
itu orang yang rendah hati. Wah, kalau bukan pendapat saya, enggak deh, udah kerja aja sendiri. Oh, itu repot. Itu orang yang tidak rendah hati. Oh, orang yang tidak rendah hati tidak bisa kerjasama dengan orang lain. Dan justru itu bisa menjadi penghalang kalau orang tidak rendah hati. Dalam bekerja sama itu dibutuhkan kerendahan hati. Mau menerima bahwa pendapatnya belum bisa diterima untuk mengerjakan pekerjaan ini. Nah, itu kalau orang bisa menerima itu namanya orang rendah hati. Nah, orang yang rendah hati juga itu ya sudah pasti bisa bekerja sama dengan orang lain karena orangnya rendah hati. Itu sudah dapat pastikan orang bisa rendah hati, sehingga ada menghadapi tantangan, ya ada kesatuan hati. Karena ini tantangan yang berat, lagi membangun kembali kota Yerusalem yang hancur luluh oleh karena tentara Babel itu. Untuk membangunnya, kalau tidak ada kesatuan hati, maka bagaimana bisa membangunnya? Bagaimana bisa membangunnya? Kalau masing-masing suka-suka sendiri, itu akan menjadi tantangan tersendiri. Dan itu menghadapinya harus dengan rendah hati. Nah, kalau semua sudah rendah hati, maka yang tidak bisa diabaikan adalah semangat. Semangat. Seorang pengacara, penulis, komentator tentang politik dan ekonomi dari Amerika Serikat yang bernama Benjamin Jeremy Stein berkata, semangat manusia tidak akan pernah habis kalau kalah, termasuk kalau tantangan. Tidak pernah habis katanya. Semangat itu akan habis kalau menyerah. Ya sudahlah, karena ada tantangan begini, untuk apa? Menyerah sajalah. Mereka katanya menyerang kita, mereka katanya membuat kekacauan. Menyerah. Ketika menyerah seperti itu, semangat habis. Nah, semangat itu yang harus justru ditumbuhkan. Karena itu ya tidak boleh menyerah. Untuk sukses, untuk berhasil, untuk bisa menggapai mimpi, maka jangan menyerah ketika menghadapi tantangan. Supaya semangat harus tetap dikobarkan. Itu yang harus dilakukan. Karena itu mereka ketika menghadapi seperti itu, mereka berdoa dan mereka bekerja sama. Mereka tetap bersemangat. Lalu ketika seperti itu, lalu apakah selesai? Ketika mereka sudah bekerja dengan segenap hati, menghadapi tantangan, mereka berdoa, mereka ada kesatuan hati dan tetap semangat. Pertanyaannya, apakah lalu pekerjaannya selesai? Dalam Nehemia pasal 6 ayat 15-16 dikatakan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu 52 hari mereka menyelesaikan pembangunan tembok. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Mereka sangat malu, orang lain di sekitarnya. Mereka kehilangan muka katanya. Karena ternyata pekerjaan selesai dan itu adalah bantuan dari Allah mereka. Nah itulah karena mereka ketika menghadapi tantangan itu,
Dan bahkan ketika mulai mereka sudah berdoa dalam khotbah hari Minggu yang lalu, dan ketika menghadapi tantangan juga mereka juga berdoa. Dan akhirnya atas bantuan dari Tuhan, maka pekerjaan membangun itu dalam waktu 52 hari selesai. 52 hari berarti 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. 3 bulan kurang 8 hari. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita membangun kembali, ketika kita membangun kota, membangun gedung, membangun diri sendiri supaya ke depan semakin baik. Ketika upaya bekerja untuk menggapainya, bekerjalah dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah. Kalau ingin membangun sesuatu, kalau ingin menggapai sesuatu, jangan setengah-setengah. Harus dengan segenap hati. Itu yang dibutuhkan. Dan ketika diperhadapkan dengan tantangan, jangan lupa kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Karena itu datang kepadanya, berdoa kepadanya, minta pertolongannya, minta bantuannya untuk menyelesaikan tantangan yang ada. Minta bantuannya dalam menggapai pembangunan ini atau menggapai masa depan ini, maka kita minta pertolongannya, bantuan dari Tuhan. Datang kepada Tuhan ketika menghadapi tantangan, karena di dunia ini tidak mungkin kita tidak ada tantangan. Bangsa Israel ketika mau membangun, mereka sudah berdoa kepada Tuhan. Mulai masih di pembuangan Babel, mereka sudah berdoa. Ketika akan memulai membangun, terlebih dahulu ditahbiskan, didoakan. Ternyata tetap ada tantangan. Nah, ketika ada tantangan, jangan lupa datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dan ketika ini pekerjaan bersama, ketika ini untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan umum, nah kesatuan hati menjadi penting. Satukan hati. Bagaimana menghadapi tantangan ini? Bagaimana kita akan menghadapinya? Bagaimana kita akan mengerjakannya? Perlu ada kesatuan hati. Jangan, saya sama begini, saya suka begini, saya. Wah, kalau semua kemauan ini mau dituruti, apa yang mau dikerjakan? Apa yang dilakukan menghadapi tantangan? Jadi perlu kesatuan hati. Dan tetap semangat. Itu menjadi penting. Walaupun sudah bekerja dengan segenap hati, sudah berdoa kepada Tuhan, sudah satu hati, kalau tidak ada semangat untuk membangun, untuk menghadapi tantangan, apa yang bisa dilakukan? Udahlah, yang penting sudah berdoa, yang penting tidak ada semangat untuk melakukannya. Tidak bisa. Harus tetap semangat dalam menghadapinya. Hanya dengan demikian, dengan semangat, maka tantangan dapat dihadapi, pekerjaan dapat diselesaikan. Jadi bekerjalah dengan segenap hati, ya berdoa menghadapi tantangan, dan satukan hati, dan tetaplah bersemangat. Sehingga apa yang akan dibangun, apa yang digapai, dapat terwujud seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tuhan memberkati kita semua. Amin.